Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah berlalu dan menyisakan persoalan ekonomi dan sosial, ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk membentuk tim pengendalian inflasi daerah, di mana setiap minggu Menteri Dalam Negeri mengevaluasi terkait dengan penanganan inflasi di daerah. Seperti apa upaya-upaya pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengendalikan inflasi? Yuk kita lihat bersama-sama. Kakak-kakak yang saya hormati, ada 6 langkah upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah. Dari ke-6 upaya konkret itu, diantaranya gerakan menanam. Bupati Indramayu selaku Kamabicab Kak Nina Agustina SHMHCR bersama Gerakan Pramuka bersinergi dalam upaya konkret itu. Ditetapkan program Puspayu di pemerintah daerah, di Kuarda Gerakan Menanam bersama Insan Pramuka, dan di Kuarcap Gerakan Tandur Hening Latar. Agar program ini berhasil, Gerakan Pramuka Kuarti Ranting Balongan melalui Saka Taranar Bumi yang pembina sakanya Kabaman akan berbagi teknik pembuatan media tanam yang baik agar tanaman bisa tumbuh secara sempurna. Inilah tayangannya. Langkah-langkah pembuatan media tanam persemaian diantaranya sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan diantaranya karung, sekop, cangkul, ember, tray atau plastik polybag, embrat, dan ayakan. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan diantaranya tanah halus, kompos atau pupuk kandang, sekam padi matang. Tanah halus yang baik untuk media tanam sebaiknya diambil dari lapisan bagian atas karena tanah lapisan bagian atas mengandung banyak unsur hara. Cara pengambilan tanah adalah dengan mengerok bagian atas tanah, kemudian diayak sehingga tanah menjadi halus dan lembut. Pisahkan bagian tanah yang kasar dengan bagian tanah yang halus. Kedua, pupuk kandang atau kompos. Kompos merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Kompos yang digunakan adalah kotoran kambing yang sudah melalui proses fermentasi. Mengapa kotoran kambing yang dipilih? Karena ternak yang hampir ada di setiap desa di Kabupaten Indramayu adalah ternak kambing. Mengapa harus melalui fermentasi? Fermentasi adalah salah satu proses untuk menghilangkan gas amoniak yang terdapat di dalam kotoran hewan. Kotoran hewan yang telah mengalami fermentasi akan berubah menjadi kompos yang dingin dan ini siap dimanfaatkan untuk pencampuran bahan media tanam yang baik. Proses fermentasi ini dimungkinkan bisa membunuh bibit-bibit rumput yang dimakan oleh kambing, sehingga setelah melewati masa fermentasi,
bibit-bibit rumput yang termakan oleh kambing tidak akan bisa tumbuh kembali. Sekam padi matang. Sekam padi matang dipilih karena Indramayu merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia. Setelah bahan-bahan yang kita perlukan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah siapkan tempat penampungan yang akan kita gunakan sebagai alat pengaduk atau menyatukan 3 komponen, yaitu tanah halus, kompos atau pupuk kandang, dan sekam matang. Cara pencampurannya adalah menggunakan perbandingan 2:1:1. 2:1:1 artinya 2 untuk tanah halus, 1 untuk kompos, dan 1 untuk sekam padi matang. Lakukan pencampuran secara merata sehingga terlihat perubahan wujud daripada 3 media tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan dari proses pencampuran tadi, ambil 3 unsur tadi kemudian diremas, dan ketika remasan dibuka akan terjadi pecah atau remah, maka ini sudah menandakan bahwa pencampuran 3 media tadi sudah berhasil. Langkah selanjutnya, masukkan 3 media tadi yang telah dicampur ke dalam tray yang telah kita siapkan atau ke dalam polybag yang telah kita siapkan, kemudian lakukan penyiraman. Setelah dilakukan penyiraman, maka media tumbuh persemaian siap untuk ditanami bibit. Kesan saya setelah mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat ini adalah kami semua akan memanfaatkannya dengan baik dan menerapkan kepada siswa dan siswi dari SMP Negeri 1 Balongan. Dengan kegiatan seperti ini, kebijakan dari pimpinan di SMP Negeri 1 Balongan akan terus menerapkan sesuai dengan program Bupati, Puspa, Pusat Pangan, dan di kelas 8 dan kelas 9-nya, yaitu kegiatannya sesuai dengan program pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka, yaitu P5.